Bapak, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan perlindungan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini kami bangun Tuhan. Dan kekuatan yang baru, harapan yang baru, semangat yang baru, hikmat yang baru, pewahyuan yang baru, segala hal yang baru berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih buat waktu kami Tuhan, untuk kami bisa doa bersama lewat online ini. Sebelum Tuhan, kami juga mau mendengar firman-Mu menjadi dasar kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah urapi setiap kami semua yang ada di Zoom ini Tuhan, dan apa yang kami dengar, kami bukan menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-Mu Tuhan, untuk melakukan firman-Mu, dan setiap orang percaya kepada, melihat Tuhan, mereka percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya ambil firman-Nya dari Yesaya 41 ayat 10 dan 13 dan 14. Jadi ayatnya hampir sama. Kita baca sama-sama. Yesaya 41 ayat 10-nya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 13-nya, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Jadi ayat ini beberapa hari saya renungi, saya tiba-tiba Tuhan taruh ayat ini buat saya dan saya bagikan. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan bahwa jangan takut atau jangan bimbang. Jadi saya ambil temanya jangan takut atau jangan bimbang. Di saat ini memang ayat ini tertuju waktu itu buat bangsa Israel, di mana bangsa Israel saat itu mereka menghadapi masa kelaparan lewat mereka berjalan dituntun oleh Musa saat itu. Tapi di sini juga kita adalah Israelnya Allah yang hari akhir zaman ini. Di sini juga Tuhan ingatkan kita supaya kita jangan bimbang, jangan takut dalam apapun yang kita alami hari-hari ini. Kita lihat banyak sekali peristiwa kejadian yang terjadi di bangsa kita. Kadang sebagai manusia kita takut gitu, takut terhadap bagaimana hidup kita ke depan. Kalau yang berkeluarga pasti takut sama masa depan anak bagaimana, masa depan cucunya bagaimana, masa depan hidup kita bagaimana. Tapi di sini Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa jangan takut, jangan bimbang, sebab aku akan meneguhkan, akan menolong, akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita dalam hidup kita setiap waktu, setiap detik, bahkan setiap hari 24 jam. Tuhan akan menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita supaya kita tidak takut jalani hidup ini. Kita percaya Tuhan akan menolong kita dalam segala kesulitan yang kita alami, baik kesulitan dalam keluarga, kesulitan dalam yang punya anak, pasti takut bagaimana sekolah anak saya dan lain sebagainya. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang menolong kita. Kita punya Tuhan yang selalu ada buat kita 24 jam. Bahkan kadang Tuhan selalu setia dengan kita meskipun kadang kita nggak setia. Jadi di sini kita diingatkan untuk terus percaya, miliki iman yang teguh, yang berasal dari Tuhan, yang tidak dikalahkan oleh ketakutan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita. Tapi biarlah kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari dan setiap waktu, dan jangan kita takut. Kita harus pegang janji Tuhan. Kadang kita lupa janji Tuhan, kita lebih fokus kepada apa yang terjadi di depan mata kita dengan kondisi situasi yang sekarang ini, ya.
Meskipun sekarang ini katanya dolar udah 18.000 ke atas ya. Pasti secara manusia, aduh gimana segala hal naik, harganya naik. Tapi kita percaya kita punya Tuhan. Janji Tuhan bahwa orang benar itu dipelihara oleh Tuhan. Anak-anaknya tidak akan pernah kekurangan. Jadi janji Tuhan itu sebagai orang benar kita harus pegang. Pegangnya itu bukan di saat kita susah aja, di saat kita lagi butuh, tapi dalam keadaan kita tidak butuh atau kita butuh apapun keadaannya, kita tetap pegang janji Tuhan sebagai penolong kita. Segala Tuhan yang memegang kita, Tuhan yang menuntun kita, bahkan Tuhan yang setiap hari diambil kendali dalam hidup kita. Jadi kita percaya bahwa ketika kita ada dalam bimbingan Tuhan, kita selalu ada dalam pegangan Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan selalu ada buat kita. Dan kita baca lagi di satu ayat lagi sebagai ayat penutup, Mazmur 73. Ya, Mazmur 73 ayat 23 sampai 24. Di sini firman Tuhan, di sini juga Daud mengingatkan kita, tetapi aku tetap dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi di sini Daud juga ketika dia menghadapi segala tantangan, segala Daud lakukan, Daud hanya dekat sama Tuhan. Dia selalu ada dekat dengan Tuhan. Dia pegang tangan, dia percaya bahwa dia nggak sendiri, Tuhan pegang dia, Tuhan tuntun Daud, dan Tuhan juga memberi nasihat, memberi arahan, memberi bimbingan untuk Daud tetap diam dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan yang mengangkat Daud keluar dari segala kesulitan, dan yang Daud terima adalah kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kita dekat dengan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan menyertai kita, menuntun kita, dan akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang. Meskipun kadang kita melihat masalah lebih besar dari hidup kita, tapi kita percaya Tuhan lebih besar dari persoalan yang kita alami. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami diingatkan untuk tidak takut, tidak bimbang Tuhan menghadapi hidup ini. Tuhan, kami tahu meskipun hari ini Tuhan banyak sekali Tuhan yang harus kami takut Tuhan dengan keluarga kami, anak-anak kami, atau masa depan kami. Kami takut menghadapi setiap kesulitan yang terjadi, tapi firman Tuhan mengatakan kami bahwa Tuhan yang memegang kami, Tuhan menuntun kami, Tuhan yang berjalan di depan kami, Tuhan yang akan membawa kami melewati segala sesuatu dan kami keluar menjadi pemenang. Ada kemenangan bagi kami. Tuhan adalah jawaban dalam setiap kehidupan kami, persoalan kami. Dan ketika kami dalam keadaan sakit sekalipun, kami tidak takut Tuhan, karena kami percaya Tuhan penyembuh kami. Ketika kami dalam kesulitan, Tuhan adalah solusi bagi kami. Tuhan beri jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini juga aku berdoa buat setiap seluruh jemaat di Abba Love di Best Tuhan. Tuhan yang membimbing, Tuhan membimbing, menuntun, memegang tangan mereka Tuhan. Di dalam segala kesulitan, dalam segala persoalan yang mereka alami. Setiap jemaat mengalami iman bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Percaya bahwa Engkau Allah yang menuntun mereka. Di saat mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka lemah, Tuhan kekuatan buat mereka. Di saat mereka dalam persoalan, kesulitan, Tuhan memberi jalan keluar. Di saat mereka Tuhan, anak-anaknya membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberi pekerjaan bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu di best Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka memiliki iman, membangun dasar mereka di atas batu karang firman Tuhan itu Tuhan. Dan mereka tidak akan digoyahkan, diguncangkan oleh apapun Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyertai, Tuhan membimbing ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap para jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka tetap hidup Tuhan mengandalkan Engkau dalam segala hal, tidak tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas, tidak bimbang, tidak ragu, tapi mereka percaya Allah yang akan menuntun mereka seperti Allah menuntun bangsa Israel keluar dari segala kesulitan, keluar dari padang gurun, dan Tuhan memelihara mereka Tuhan dengan mana surgawi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu di Dibes Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.